Tama terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Sofia akan berakhir dengan logika takdir yang dia bicarakan. Dia tidak berani bertahan dengan rasa manis di ujung bibirnya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berbicara, "Meskipun perilakumu tidak cukup tepat, aku harus mengakui bahwa logika dasarmu benar." Sofia menghindari matanya, tersipu dengan senyum tipis, dan berbicara, "Sepertinya saya harus berterima kasih kepada mobil BMW. Jika bukan karena itu, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu kekasih saya dalam hidup ini." Tama berkata tanpa daya, "Aku sudah menikah." Sofia mengangguk, "Saya tahu." "Jadi apa?" Tama bergumam dan berkata, "Jadi, Anda tidak perlu menanamkan perasaan apapun pada saya. Kami baru bertemu 2 atau 3 hari. Kemungkinan besar Anda berterima kasih atas bantuan saya kepada Anda, dan mungkin tidak terlalu menyukainya." "Tidak benar," Sofia berkata dengan tegas. "Saya tahu diri saya tahu bahwa saya sangat menyukainya, dan saya sama sekali tidak diliputi perasaan syukur." Tama tertawa hambar, "Bagaimana perasaan bisa dipupuk dalam 1 atau 2 hari? Mungkin dalam beberapa hari, Anda akan kembali sadar dan menyadari bahwa Anda hanya impulsif." "Tidak benar," Sofia kembali membantah. "Jika Anda tidak menyukai orang, bergaul dengan mereka tidak akan menyukai mereka, dan jika Anda menyukai orang, kadang-kadang mungkin hanya perlu melihat ke belakang dan itu sudah cukup. Kamu main mata dengan Romeo dan Juliet, Olivia, tapi kamu harus tahu, Romeo dan Juliet juga cinta pada pandangan pertama. 2 dari pertemuan jatuh cinta, menikah, dan kemudian Romeo melarikan diri, Juliet memalsukan kematian, dan akhirnya keduanya meninggal, dan ini semua hanya memakan waktu 5 hari. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan berkata dengan wajah merah, "Jika kita sama seperti Romeo dan Juliet, maka kita sudah saling mengenal selama 3 hari dan seharusnya sudah menikah sekarang." Tama terbatuk canggung 2 kali dan berbicara, "Lagi pula itu drama, bukan kenyataan." Sofia berkata dengan keras kepala, "Fakta bahwa drama dapat dianggap sebagai karya klasik selama ratusan tahun membuktikan bahwa ia berasal dari kehidupan dan berada di atas kehidupan. Jika tidak, bagaimana orang akan menganggapnya sebagai karya klasik?" Dan film klasik modern Titanic. Kapal itu berangkat dari Inggris pada tanggal 10 April, tanggal 14 April menabrak gunung es. Tapi ini hanya 5 hari. Jack dan Rose akan bertemu untuk jatuh cinta dan berpisah. Jika kita sama dengan mereka, seharusnya berada di dalam mobil untuk pertama kalinya dalam kontak intim ini. Tama tidak menyangka bahwa Sofia tiba-tiba menjadi agak agresif untuk membantah kata-katanya. Dia hanya bisa ngelantur tanpa daya dan berkata, "Lihat, Romeo dan Juliet adalah total 5 hari, dan Titanic juga 5 hari. Yang seharusnya menjadi semacam konvensi untuk penulis drama barat, tidak dianggap serius." Sofia memandang Tama dan berkata dengan sangat serius, "Saya tidak tahu apakah kedua cerita ini benar, tetapi saya tahu bahwa cerita bahwa saya jatuh cinta kepada Anda hanya dalam beberapa hari adalah benar." Mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Tuan Renza, kemarin di Gunung DR, begitu banyak orang kepercayaan Anda, meskipun membahayakan nyawa mereka, pergi ke gunung untuk membantu Anda. Apakah mereka semua jatuh cinta padamu setelah sekian lama? Mungkinkah tidak ada dari mereka yang jatuh cinta padamu hanya dalam beberapa hari, seperti yang aku lakukan?" Tama terdiam sesaat. Di antara orang-orang kepercayaannya, kecuali Gemma, yang sudah dikenalnya sejak kecil, yang lain, Linda Suteja, yang sudah lama dikenalnya, sebenarnya baru setahun lebih. Waktu untuk mengenal Nanako, Ayu, dan Raya sebenarnya lebih singkat. Sofia melihat Tama diam, berkata dengan emosional, "Tuan Renza, alasan kenapa aku mundur dari medan perang, tidak terlalu takut menjadi ratu, hanya takut setelah menjadi ratu, tidak ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Daripada ini, aku lebih suka tidak menjadi ratu ini. Lebih baik membawa ibuku untuk tinggal di Indonesia, jadi setidaknya masih bisa lebih dekat denganmu."
Tama mengesampingkan sikapnya yang sebelumnya bermain-main, memandangnya, berkata dengan serius, "Orang-orang memiliki banyak tujuan ambisius dalam hidup ini. Perasaan adalah yang terbaik, hanya salah satunya. Anda harus mengerahkan lebih banyak energi untuk merevitalisasi keluarga kerajaan Nordik. Sama seperti tujuan terbesar saya sekarang, bukan lagi untuk menjalani kehidupan yang baik dengan istri saya, tetapi untuk mewarisi warisan ayah saya, keluarga Renza, untuk berkembang." Mengatakan itu, dia bertanya padanya, "Jika aku tidak salah, ketika ayahmu masih hidup, dia ingin kamu mewarisi keluarga, kan?" Begitu Tama mengatakan ini, pertahanan psikologis Sofia langsung pecah dan air mata mengalir di matanya. Dia memikirkan ayahnya yang bernasib buruk. Untuk dapat mewarisi tahta dan mencapai tujuan tertinggi dari seorang anggota keluarga kerajaan, dia berusaha keras untuk menyembunyikan penyakit bawaannya selama 20 tahun. Dalam pandangannya, dia akan dianggap telah menyelesaikan hidupnya bahkan jika dia bisa menjadi ratu untuk 1 hari. Dan sekarang, dia sendiri hanya 3 hari lagi dari kesempurnaan yang ada dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, dia juga akhirnya mengerti bahwa Tama di depannya juga sejak lama tidak mengutamakan cinta anak-anak. Rasa malu dan kehilangan bercampur menjadi satu, menyebabkan Sofia menangis. Dia menatapnya, dan sambil meneteskan air mata, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Renza, saya mengerti. Anda dapat yakin bahwa saya akan mewarisi warisan ayah saya dan membawa keluarga kerajaan maju seperti Anda." Tama mengangguk dan berbicara, "Sofia, kamu baru saja mengatakan bahwa aku memiliki begitu banyak orang kepercayaan, tetapi pada dasarnya, masing-masing dari mereka berbeda dariku, tetapi hanya kamu dan aku yang satu-satunya." Mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi serius, "Kita semua pernah dibesarkan dalam keluarga besar, tetapi kemudian sangat menderita seperti orang biasa. Kami semua pernah sangat dilindungi oleh orang tua kami, sambil menyaksikan mereka mati dengan kebencian, dan sekarang, kami semua membawa panji-panji yang ditinggalkan oleh ayah kami, siap untuk bergegas ke posisi yang ayah kami gagal buru sebelumnya." Tama berkata di sini, sedikit jeda, menatapnya, berkata dengan serius, "Satu-satunya perbedaan di antara kita berdua adalah bahwa saya siap untuk menyerang. Seperti kata pepatah, meskipun jutaan orang, saya teruskan. Tidak peduli blok apa yang ada di depanku, tidak peduli berapa banyak orang, aku akan membawa bendera yang ditinggalkan ayahku, tidak akan pernah mundur selangkah pun. Kamu, di sisi lain, tampaknya masih meringkuk di depan barisan, ragu apakah kamu harus menyerang atau tidak." Melihat kebenaran di mata Tama, hati Sofia menyala dengan nyala api yang sama. Dia menyeka air matanya dan berkata dengan keras kepadanya, "Tuan Renza, saya telah memutuskan. Saya ingin membawa spanduk ayah saya seperti yang Anda lakukan. Seperti yang Anda katakan, meskipun jutaan orang, saya akan terus maju." Tama mengangguk dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangannya ke Sofia, dan tersenyum, "Sofia, sekarang kita adalah kawan." Sofia tanpa sadar mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Tama, dan kemudian bertanya dengan wajah merah, "Kamerat, apa yang aku suka darimu? Menyukaiku?" Tama samar-samar membeku dan dengan santai berkata, "Masalah menyukaiku dikesampingkan, untuk saat ini, belum terlambat untuk membicarakannya setelah kamu pertama kali mengamankan tahta." Sofia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Tuan Renza, masalah menyukaimu, apakah ini berhubungan langsung dengan masalah tahta?" Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja ada hubungan. Aku adalah orang yang tidak menyukai orang lemah, bahkan teman-temanku yang berambut merah yang kamu sebutkan tadi. Mereka sebagian besar adalah kepala keluarga dari klan utama. Kita semua memiliki sumber daya dan koneksi tertentu, masih banyak kerjasama yang dapat dilakukan antara satu sama lain." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.